Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan, aku Yesa Sekandi Putri Suwarto, biasanya dipanggil Yesa. NRP aku 50022411038 dari Departemen Matematika. Di sini aku akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Fisika Listrik dan Magnet, dimana tugas ini tuh sebagai pengganti kuis 2. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Oke, yang pertama ini soal nomor 1. Aku akan langsung nulis diketahuinya. Oke, jadi diketahui panjang sisi A ini itu 10 cm, atau kalau dijadikan meter itu 0,1. Lalu I3 nya itu 2, I1 nya itu 10, dan I2 nya itu 4. Lalu panjang dari I1 dan I2 ini itu 28 cm, kalau dijadikan meter jadi 0,28. Nah, di soal ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, gambarkan arah gaya Lorentz pada setiap sisi kawat akibat medan magnet oleh kawat berarus I1 dan I2, lalu gaya Lorentz pada sisi RS dan juga gaya Lorentz pada sisi PS. Oke, sebelum masuk yang A, karena ini 28 cm itu dari 1 dan 2, dan A nya sendiri 10 cm, jadi dari sini dan sini itu bisa kita cari dengan cara 28 cm dikurangi 10. Ini jadi 18 cm untuk 2 ini. Jadi setiap ini itu dibagi 2, cm. Kalau dijadikan meter itu 0,09 meter. Oke, kita lanjut yang soal yang A, dimana kita diminta untuk menggambarkan gaya Lorentz pada setiap sisi. Nah, sebelum menggambarkannya, aku bakal nyari B1. Rumusnya itu μ0 kali I1 per 2πr. Ini tinggal kita masukin aja. μ0 tuh 4pi kali 10 min 7, lalu I1 nya tadi 10 per 2pi. R nya itu adalah jarak dari I1 ke titik P atau S ke titik I2. Nah, karena ini B1 jadi I1 ke P, dimana tadi udah kita cari 0,09. Nah, ini kita hitung hasilnya nanti sekitar 2,22 kali 10 pangkat minus 5. Seperti ini. Setelah B1, kita bakal cari B2 nya. Rumusnya tetap sama, tapi kita pakai I2. I2 nya tadi 4, R nya sama 0,09. Ini sekitar 0,89 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, setelah kita cari B1 dan B2 nya, kita mulai gambar. Karena ini B1 lebih besar daripada B2, jadi arahnya tuh masuk ke arah B1.
Jadi arahnya masuk ke arah B1. Oke. Yang pertama, arus PQ ini gambarnya kan seperti ini. PQ itu yang di sini. Nah, tadi I2-nya itu I1 akan mengarah ke kanan. Sedangkan I2 akan mengarah ke kanan juga. Karena masuknya ke kanan. Jadi ini masuk, ini juga masuk. Oke, kita lanjut ini. Tadi ke sini, ini ke sini. Nah, PQ akan mengarah ke kiri. Lalu yang kedua, arus QR tuh sini. QR akan mengarah ke bawah. Lalu yang ketiga ada arus RS. Untuk RS akan mengarah ke kiri. Dan yang terakhir adalah arus PS. Mengarah ke atas. Nah, untuk di PQ ini I3-nya akan mengarah ke kiri, lalu untuk QR ke bawah, RS I3 akan ke kanan, dan arus PS-nya I3-nya akan ke bawah. Jadi kira-kira seperti ini untuk yang A. Kita lanjut aja ke soal yang B. Soal yang B ditanya adalah gaya Lorentz pada sisi RS. Nah, di sini berarti kita cari FRS. Kita langsung aja. Ini menggunakan rumus B total dikali I3 dikali A. Karena kita sudah nemu B1 dan B2 tadi, kita cari B total dengan cara B1 dikurangin B2, karena B1 lebih besar daripada B2. I3-nya itu 2, dan jadi B1 dikurangin B2 dikali I3 dikali A. Ini sekitar 1,33 dikali 10 pangkat minus 5. Lalu I3-nya tadi 2, dan A-nya itu 0,1 meter. Setelah dihitung, perkiraan hasilnya adalah 2,66 kali 10 pangkat minus 6 M. Arahnya adalah ke kanan.
Jadi yang B seperti ini. Untuk di sini kita pertama mencari medan magnet dx di sisi PS. Yang pertama adalah B1X dan juga B2X. Untuk B1X sendiri rumusnya adalah μ0 kali I1 per 2πx, sedangkan B2X itu μ0 I2 per 2pi kali D dikurangin X. Nah, nanti kita akan menghitung B totalnya dengan cara mengurangi dua-duanya. Jadi B totalnya itu B1X dikurangin dengan B2X. Sehingga nanti jadinya adalah μ0 I1 per 2πx dikurangin μ0 I2 per 2pi D dikurangin X, dimana ini nanti jadinya seperti ini, μ0 per 2pi dikali I1 per X dikurangin I2 per D dikurangin X. Lalu kita akan mencari turunan dari F, yaitu DF. Itu I3 dikali dengan B total dikali lalu kita mencari DF. Lalu kita mencari DF ini dengan cara mengalihkan I3 dengan B total. Ini. Nah, ini nanti jadinya I3 kali μ0 per 2pi dikali dengan I1 per X dikurangi dengan I2 per D dikurangin X dx. Seperti ini. Nah, tadi kita tahu bahwa R-nya itu 0,09. Jadi batasnya nanti adalah R sama dengan 0,09 dan juga R ditambah A. ditambah 0,1 yaitu 0,19. Oke, jadi FPS itu integral dari 0,09 sampai 0,19 dari I3 dikali μ0 per 2pi dikali I1 per X dikurangin I2 per D dikurangin X dx. Seperti ini. Ini kita keluarkan bagian ini. Jadi I3 μ0 2pi integral dari 0,09 sampai 0,19 dari I1 per X dikurangin I2 per dx D min X dx. Ini kita masukkan aja angkanya. I3 tadi itu 2 dikali 4 kali 10 min 7 per 2pi integral 0,09 10 per X min 4 per D min X. D nya tadi 0,28, jadi kita masukkan langsung
0,28 min X dx. Nah, ini akan dicoret, jadi sisa 4 kali 10. Oh ya, ini kurang P, 4P. Jadi dia bakal dicoret, sisa 4 kali 10 min 7 integral 0,09 sampai 0,19 dari 10 per X min 4 per 0,28 min X dx. Oke, nanti akan ditemukan bahwa jadi bentuk len, yaitu 4 kali 10 min 7 pangkat min 7 dikali dengan 10 ln X dikurangi 4 minus ln 0,28 min X. Nah, nanti akan dihasilkan 4 kali 10 min 7 6 ln 0,19 dikurangi 6 ln 0,09. Ini 6-nya akan saya keluarin. Ini 6-nya akan aku keluarin. Jadinya akan dikali dengan yang depan, yaitu 24 kali 10 min 7 ln 0,19 per 0,09. Karena ini pengurangan. Oke. Nanti akan ditemukan hasil sekitar 1,7928. Jadi dari hitungan ini akan ditemukan hasil sekitar 1,7928 dikali 10 pangkat minus 6n. Untuk arahnya adalah ke atas. Jadi ini yang C seperti ini. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Diketahui panjang L1 itu sama dengan panjang L2, yaitu L. Lalu I1-nya itu 1,2 dan I2-nya 1,5. Lalu di sini ada titik P, di mana titik P ke kawat 2 itu L per 2. Jadi P L2 itu L per 2. Nah, ditanya yang pertama itu hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 1. Lalu yang B akibat kawat 2, yang C tentukan resultan vektor medan magnet pada titik P karena pengaruh dari kawat 1 dan kawat 2. Ini yang A, itu kita mencari B1. Rumusnya seperti tadi, mu0 I1 per 2 PR, yaitu 4 pi 10 pangkat min 7 kali 1,2 per 2 pi kali L. Nah, hasilnya itu
2,4 kali 10 pangkat min 7 per LT. Arahnya yaitu keluar bidang. Lalu yang B itu sama seperti tadi, yaitu kita cari B, tapi ini yang kedua, mu 0 kali I2 per 2πr, yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 1,5 per 2pi kali setengah L, karena ini R dari kawat 2 ke titik T. Hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 7 per LT. Untuk arahnya masuk ke dalam bidang. Jadi ini jawaban yang A dan juga B. Kenapa masuk? Karena ini mengarah ke sana, jadi ini keluar dan ini masuk, ini ke bawah. Oke, lanjut ke yang C. Untuk yang C adalah resultan dari B nya, dimana karena B2 lebih besar daripada B1, jadi B totalnya itu B2 dikurangin B1. 6 kali 10 pangkat min 7 per L dikurangin 2,4 kali 10 pangkat min 7 per L. Hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 7 per LT, dimana arahnya itu karena lebih besar dari karena B2 lebih besar dan hasil resultannya positif, maka arahnya itu masuk. Ini adalah jawaban yang nomor 2. Oke, kita lanjut soal nomor 3, dimana diketahuinya itu L nya sama dengan 200 cm, W nya itu 10 dan H nya itu 1. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, ditanya yang A itu flux, yang B itu GGL induksi, dan yang C itu arah induksi. Kita mulai yang A dulu. Untuk mencari fluxnya, menggunakan rumus mu 0 kali I kali L per 2pi ln H plus W per H. Kita masukkan angkanya, 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I dikali L nya itu 2 per 2pi ln 0,01 ditambah 0,1 per 0,01. Ini dijadikan meter semua, jadi ini 2 meter, ini 0,1 dan ini 0,01. Oke, lanjut. Ini tadi hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 kali I dikali ln 11. Ini sekitar ln 11 itu sekitar 2,398. Jadi hasilnya sekitar 9,592 kali 10 pangkat min 7 I B. Jadi seperti ini untuk jawaban yang A. Kita lanjut yang B.
Yang B itu diketahui fungsi waktunya A plus BT, turun dari I-nya itu B. Nah, gagal induksi itu min D flux per DT. Jadi tadi udah ditemukan fluxnya, jadi min D per DT dari 9,592 dikali 10 pangkat min 7 I. Sehingga ini sama dengan min 9,592 dikali 10 pangkat min 7 dikali dengan DI per DT. Sehingga ini sama dengan dikali B. Jadi sama dengan min 9,592 dikali 10 pangkat min 7 dikali B. Nah, B-nya tadi di soal diketahui 10 ini. Jadi kita masukkan aja kali 10. Min 9,592 kali dikali 10 min 7 dikali 10 hasilnya adalah min 9,592 kali 10 pangkat min 6 V. Ini untuk yang B. Kita lanjut yang C. Ditanyanya itu arah arus induksi. Nah, I-nya itu akan ke kanan. Karena arahnya itu keluar dari bidang, jadi arahnya itu akan keluar dari bidang. Lalu pada kawat perseginya, arahnya itu akan berlawanan jarum jam. Nah, ini tuh geraknya akan dari A, B, C, D, lalu kembali ke A. Jadi ini kan arahnya ke kanan. Nah, ini akan keluar dari bidang. Lalu geraknya itu ini. Ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi ini akan ke sana, ke sana, ke sana, lalu kembali ke atas. Nah, arahnya ini akan berlawanan dengan jarum jam. Jadi nomor 3 seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ini adalah nomor terakhir dari tugas ini. Oke, kita langsung diketahui aja. Oke, jadi diketahui ini L itu 26,5, lalu C1-nya 56, C2-nya 50, R-nya itu 10, frekuensinya itu 60, dan F max-nya itu 220. Nah, dari frekuensi ini kita akan menemukan omeganya, yaitu 2πf, sehingga omeganya itu 120 pi. Ini. Nah, yang A itu ditanya nilai C ekuivalen dari rangkaian seri RLC tersebut. C ekuivalennya karena ini paralel, jadi C1 ditambah dengan C2. Sehingga hasilnya adalah 106. Kalau dijadikan ke biasa adalah 106 kali 10 pangkat min 6 F. Untuk yang A seperti ini. Lalu untuk yang B ditanya adalah impedansi dari rangkaian. Nah, untuk mencari impedansi dari rangkaian ini
Pertama, kita cari XL dan XC nya dulu. Untuk XL itu omega L, omega nya tadi 120 pi, dan L nya 26,5. Karena L nya tadi dalam bentuk MH, dijadikan H, jadi dikali dengan 10 pangkat min 3, sehingga hasilnya adalah 10 ohm. Lalu untuk SC nya itu 1 per omega C, jadi 1 per 120 pi dikali 106 dikali 10 pangkat min 6, sehingga hasilnya adalah sekitar 25. Setelah menemukan XL dan XC nya, maka kita cari impedansi dengan rumus akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Seperti ini. Kita masukin aja. R nya tadi 10, XL nya 10, XC nya 2,25. Ini adalah 100. Lalu yang ini 10 kurangi 25 min 15 dikuadratkan jadi 225, sehingga ini akar 325, yaitu sekitar 18,03 ohm. Ini untuk yang B. Kita lanjut yang C. Untuk yang C ditanya adalah persamaan arus sebagai fungsi waktu. Nah, rumus dari VT, fungsi dari V itu V max dikali dengan sin dari omega T, sehingga ini tuh 220 sin 120 pi T. Nah, untuk cari Imax nya itu Vmax per impedansinya, jadi 220 per 18,03 itu sekitar 12,2 A. Untuk mencari tetanya, yaitu tan theta sama dengan XL min XC per R. Kita masukkan aja min ini tadi 10 dikurangi 25 jadinya min 15 per 10 jadi min 1,5. Kita arkas jadinya. Nah, tetanya itu jadi sekitar min 56,3 derajat. Sehingga fungsi waktunya itu Imax sin omega T ditambah theta, sehingga hasilnya adalah 12,2 sin 120 pi T dikurangin 56,3 derajat karena tetanya tadi minus. Jadi ini yang C. Kita lanjut yang terakhir, yaitu yang D. Ditanya adalah frekuensi resonansi dari rangkaian. Rumusnya adalah 1 per 2 pi akar LC, sehingga 1 per 2 pi akar L nya tadi 26,5 kali 10 min 3 pangkat min 3, lalu dikali C nya itu 106 kali 10 pangkat min 6, sehingga hasilnya itu sekitar 1 per 0,01052. Nah, ini sekitar 95. Jadi ini jawaban yang D. Ini untuk lengkapnya nomor 4.
Oke, karena mungkin udah selesai 4 soal tadi. eh, Cukup sekian dari aku. Mohon maaf kalau misalnya banyak yang salah karena aku juga masih belajar. Terima kasih.